Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini InsyaAllah kita akan menyelesaikan daurah kita untuk mengkaji Zadut Talib fi Adabi Talab. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengawali pembahasan tentang bab yang ketiga, yaitu Adabut Talibi ma'a ikhwanihi. Dan kita sudah membahas poin yang pertama. Hari ini kita akan membahas poin yang kedua, halaman 25. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-ustadz Abdul Hazzan hafizahullah. Thaniyan, ijtinabu at-tahasudi baina al-aqran. Qad yajurru at-tanafusu baina ba'di talabati al-'ilmi ila al-wuqu'i fi ba'di at-tahasud. Qala al-imam adz-Dzahabi rahimahullah, kalamul aqrani ba'duhum fi ba'din la yanba'a bih. لا يعبأ به لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد وما ينجو منه إلا من عصم الله وما ينجو منه إلا من عصم الله وما علمت أن عصرا من الأعصار سلم أهله min dzalika siwal anbiya was-siddiqin walau syi'tu lasarattu min dzalika kararis. Allahumma fala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, adab yang kedua adalah ijtinabut tahasud. At-tahasud itu dari kata hasad. At-tahasud berarti ada unsur saling, ya, ada unsur saling, seperti tafa'ul, ya. Jadi hasadnya itu adalah dari dua pihak, si A sama si B. Si A hasad kepada si B, si B hasad kepada si A. Itu namanya tahasud. Ijtinabut tahasudi bainal aqran. Al-aqran jam'u qarin, ya. Menjauhi adanya iri sesama teman, ya. Sesama teman. Apakah itu berpeluang untuk muncul? Naam. Di sini dikatakan qad yajurru at-tanafusu baina ba'd at-talabati ila al-wuqu'i fi ba'd at-tahasud. Terkadang persaingan, ya, dalam kebaikan, walaupun persaingannya dalam kebaikan, kadang-kadang itu memunculkan perasaan iri dalam hati. Dan ternyata perasaan itu sudah ada sejak dahulu, bukan cuma di zaman ini. Bahkan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, seorang pakar sejarah, ya, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, beliau menjelaskan bahwa setiap zaman ada praktek itu. Ada realita saling iri sesama talabatul ilm. Bahkan ada sebuah buku berjudul Tahasudul Ulama. Apa? Tahasudul Ulama. Kisah adanya hasad antara satu ulama dengan ulama yang lainnya. Sehingga saya setebal ini kira-kira. Ya, setebal ini. Dari zaman ke zaman. Ya. Qala al-Imam adz-Dzahabi rahimahullah, kalamul aqrani ba'dhum fi ba'din la yu'ba'u bih. Ya. Celaan antara satu orang dengan orang yang lainnya yang selevel, antara teman dengan teman, itu enggak dianggap. Tidak dianggap. Tidak dianggap tuh maksudnya gak usah dimakan
hati. Apalagi kalau misalnya ada persaingan sama-sama mengincar akhwat anu misalnya. Nah, itu bisa saling menjatuhkan itu. Penasaran kan, namanya dilamar kan penasaran, pengen tahu. Ini ikhwan yang ngelamar kayak apa? Coba aja tanya sama teman sekelasnya. Wah, ketahuan sudah itu. Apanya? Kartunya sudah. Ngantuknya di kelas, ngoroknya di kamar, ya, sering kabur. Wah, sudah kebongkar itu sudah. Ya mungkin ada beberapa poin yang benar gitu. Mungkin ada beberapa poin yang benar, tapi suka ada bumbu-bumbunya itu. Ya. Karena hasad. Ya. La siyama idza laha laka annahu li'adawah. Apalagi kalau misalnya terlihat bahwa celaan tersebut, celaan teman kepada teman yang lain itu adalah karena motif permusuhan. Adawah, karena adanya permusuhan. Auli madhab atau beda madhab. Naam. Beda madhab itu bisa bikin iri. Ya. Bahkan dulu pernah ada kisah bahwa orang yang bermadhab Syafi'i itu tidak boleh nikah, dilarang nikah dengan madhab Hanafi misalnya. Ada seperti itu. Karena beda mazhab. Di zaman ini beda ormas. Ya. Jadi kebenciannya atau permusuhannya karena beda ormas. Ya. Auli hasad atau karena iri. Wa ma yanju minhu illa man 'asamallah. Dan tidak ada yang selamat dari penyakit iri itu kecuali manusia-manusia yang asoma. Apa artinya asoma? Maksum. Apa artinya maksum? Orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'alimtu anna asran min al-a'sari salima ahlu min dhalika siwal anbiya was-siddiqin. Masya Allah. Kata Imam Az-Zahabi, tidak ada satu zaman pun yang penghuni zaman itu selamat dari perasaan iri dan dengki kecuali Allahu Akbar, para nabi dan as-siddiqin. Ya. Ini siapa yang enggak bawa kitab? Mana kitab antum? Hah? Ambil. Mana punya itu? Kok bisa enggak tahu ke bawah siapa? Apa enggak dikasih nama? Kasih nama. Ya. Kebawa siapa atau ketinggalan di mana? Udah enggak ada, Masya Allah. Kasih nama apa enggak? Makanya kasih nama. Orang dikiranya punya dia. Ya. Taib. Siwal anbiya'i wa as-siddiqin. Kecuali para nabi dan orang-orang siddiq. Ya. Orang-orang siddiq, yaitu orang-orang yang sangat jujur, orang yang sangat mudah percaya dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Walau syi'ta lasarattu min dzalika kararis. Kalau kamu mau, ya, wahai para pembaca, kalau engkau mau, aku bisa bawakan berbuku-buku cerita tentang adanya kasus iri antara satu dengan yang lainnya. Ya. Allahumma fala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Maka beliau pun menutup kalimat ini dengan berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari perasaan iri. Inilah doanya orang-orang yang beriman. Ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka Ra'ufur Rahim. Ya Allah, janganlah engkau jadikan di dalam hati kami perasaan iri kepada orang-orang yang beriman. Rabb kami, sesungguhnya engkau adalah Ra'ufun Rahim. Nah, apa yang dimaksud dengan hasad itu? Definisi hasad. Wal hasadu huwa karahatu ma an'ama Allahu bihi ala ghairihi
وليس هو تمني زوال نعمة الله على الغير بل هو مجرد أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره فهذا هو الحسد سواء تمنى زواله أو أن يبقى ولكنه كاره له فتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود. Nah, wal hasadu ini penting untuk diketahui supaya kita bisa mengukur apakah kita itu terjangkiti penyakit hasad atau tidak. Karena kadang-kadang kalau kita tidak tahu hakikat hasad, kita pikir kita enggak hasad. Padahal ternyata kita hasad. Maka kita harus paham hasad itu apa. Al-hasadu huwa karahatu ma an'ama Allahu bihi ala ghairihi. Hasad itu adalah perasaan benci melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Perasaan apa? Benci. Gak senang. Jadi kalau misalnya ada dalam hati kita perasaan gak senang ngelihat teman kita ranking, ya, gak senang lihat teman kita dekat dengan ustaz, gak senang lihat teman kita ini sangunya banyak, ya. Gak seneng lihat teman kita ini berangkat pakai motor yang keren, ya. Gak seneng lihat teman kita ini rajin sholat 5 waktu. Pokoknya perasaan gak seneng melihat Allah memberikan nikmat kepada orang lain, itulah hasad. Gak senang lihat teman kita punya baju baru. Pokoknya ketika kita melihat ada orang lain dapat nikmat, kok di dalam hati kita ada perasaan benci, gak suka, itulah hasad. Itulah hasad. Walaysa huwa tamanni zawala ni'matillahi 'alal ghair. Hasad itu bukan engkau berharap nikmat itu musnah dari temanmu. Itu parah itu hasad yang parah banget itu. Jadi bukan sekedar enggak suka. Jadi bukan sekedar enggak suka teman antum datang bawa motor bagus, tapi antum pengen tabrakan. Ya. Sehingga motornya rusak. Bukan sekedar antum gak suka teman antum sangunya lebih banyak, tapi antum pengen ngelihat kehilangan duit. Kehilangan duit. Bukan sekedar antum gak suka lihat ada teman antum dekat sama ustaz, tapi pengen supaya teman antum itu dimarahi sama ustaz, dikasih iqab, sehingga kalau dikasih iqab yang besar itu senangnya minta ampun. Alhamdulillah, ini yang anak tunggu-tunggu. Itu hasad level tinggi. Hasad level tinggi. Tapi supaya orang dikatakan hasad itu nggak harus sampai level itu. Sekedar kita ada perasaan nggak suka, teman kita dapat nikmat, itu sudah masuk kategori hasad. Bal huwa mujarradu an yakrahal insanu ma an'ama Allahu bihi ala ghairihi. Itu sudah masuk dalam kategori hasad. Sekedar kita enggak suka orang lain dapat nikmat, itu sudah masuk kategori hasad. Fattahqiqu anna al-hasada huwa al-bughdhu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Jadi definisi yang paling tepat untuk menjelaskan tentang hasad itu adalah ketika ada perasaan gak suka, benci saat teman kita dapat kenikmatan. Nah. Wa kulluna ya'lamu bi hadithi Rasul sallallahu alaihi wasallam inna syaitana aysa ay ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab walakin fi at-tahrish bainahum rawahu Muslim. Wa hadha al-hadithu yubayyinu anna syaitana harisun ala ifsadil qulubi wa bi'atiha bil hasadi wal ghilli wal hikdi wa hadha laysa bigharibin ala syaitan alladhi huwa al adu li jami'il bashar inna syaitana lakum aduun fatakhiduhu aduwa.
Nah, hadis yang harus selalu kita ingat, hadis riwayat Muslim. Inna syaitana ayisa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Setan itu sudah putus asa untuk membuat orang-orang yang sudah sholat di jazirah Arab menyembah dia. Menyembah siapa? Setan. Jadi setan itu sudah putus, kayaknya nggak bisa deh. Orang-orang yang sudah sholat di jazirah Arab itu dibikin supaya mau menyembah aku. Terlalu muluk-muluk deh target seperti itu. Terus apa target dia? Walakin fit tahrishi bainahum. Targetnya setan adalah menimbulkan permusuhan di antara orang-orang yang rajin sholat itu. Jadi kalau kayak antum-antum ini, ya ditawari jimat, mau nggak? Enggak. Gratis. Mau nggak? Oh. Ya. Apalagi disuruh masuk sekte penyembah setan, mana mau? Ya. Maka target setan adalah at-tahrish. Apa tahrish? Membuat ketidakakuran, membuat permusuhan antara orang-orang yang sama-sama rajin sholat, antara orang-orang yang sudah ngaji. Ya. Makanya banyak orang yang sudah ngaji tapi ternyata mereka termasuk tim sesnya setan. Ya. Apa? Tim sesnya setan. Karena mau dia diadu domba, padahal dia bukan domba. Ya. Mau dia diadu domba. Jangan. Ya. Jadilah orang-orang yang menghancurkan proyek setan. Jangan malah mendukung proyeknya setan. Wa hadzal hadits yubayyinu anna asy-syaitana harisun ala ifsadil qulubi wa ta'bi'atiha bil hasad wal ghil wal hiqd. Hadis ini menunjukkan bahwa setan itu sangat bersemangat untuk menimbulkan permusuhan, kedengkian, iri, ya, memasukkan itu semuanya dalam hati. Wa hadza laysa bigharibin 'ala syaitan. Dan itu bukan sesuatu yang aneh buat setan. Kenapa demikian? Alladzi huwal aduwwu li jami'il bashar. Karena mereka lah musuh buat seluruh manusia. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam firman-Nya, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Setan itu adalah musuh buat kalian, maka jadikanlah setan sebagai musuh. Jangan dijadikan sebagai teman, apalagi saudara. Ya, teman saja enggak boleh, apalagi saudara. Nah, min suwaril hasadil mawjudati baina ba'di tullab al-hasadu li ba'dil mutamayyizina bis-sautil hasani wat-tilawatil jayyidah al-hasadu 'alal mutamayyizina fi hifdzil mutun al-hasadu 'ala ba'di tullabil ladzina lahum makanatun 'inda ba'dil ulama al-hasadu 'ala ba'di tullabil adhkiya al-hasadu 'ala man yashtahiru minatullabi indal mas'ulina wal kibar wal amthilatu katsiratun la tuhsa. Naam. Min suwaril hasadil mawjudah baina ba'dit tullab, ini contoh. Ya, contoh di sini bukan untuk membatasi hanya dalam contoh-contoh ini saja. Ya. Laisa lil hasr wa innama lit tamtsil. Jadi contoh yang ada di sini itu bukan untuk membatasi, oh berarti selain ini bukan hasad. Tidak, bukan itu maksudnya. Tapi kita hanya sekedar memberikan sampel, setelah itu bisa dianalogikan kepada contoh-contoh yang lain. Bahwanya tadi kita sudah mengetahui bahwa definisi hasad apa tadi? Enggak suka, benci, melihat teman kita orang lain mendapatkan nikmat. Melihat, kalau mendengar gimana? Ya sama aja. Pokoknya asal kita melihat, mendengar teman kita punya nikmat, terus kita muncul perasaan gak suka, benci, berarti itu hasad. Contohnya apa? Al-hasadu li ba'dil mutamayyizina bis-shautil hasan wa tilawatil jayyidah. Benci, iri karena teman kita suaranya lebih merdu.
Lebih merdu. Kalau baca Quran enak, disuruh ngimami. Anak sudah lama mondok kok belum disuruh apa? Ngimami. Ya suruh, levelnya segitu kok. Ya. Jadi yang namanya ngajar ngimami azan itu bukan berdasarkan siapa yang senior, ya, siapa yang sudah lama mondok, tapi berdasarkan kemampuan. Kalau memang belum saatnya mengajar, maka nggak usah maksain ngajar, belum saatnya. Ngajar itu pengen dapat amal jariah atau pengen dapat dosa jariah. Ya. Lawang belum mampu, level kemampuannya itu belum sampai untuk level ngajar. Kok maksain ngajar? Ya bahaya. Bukan jadi amal jariah nantinya, bukan jadi pahala jariah, tapi jadinya dosa jariah. Salah. Yang diajarin keliru gimana? Jadi guru atau ngajar itu bukan sekedar prestisius. Ya, bukan sekedar jadi bangga-banggaan, tidak. Para ulama kita dahulu bahkan banyak di antara mereka yang seperti kisahnya Imam Malik kan. Sama siapa gurunya? Imam Malik. Siapa gurunya kemarin yang nyuruh supaya Imam Malik kembali ke majelisnya beliau? Siapa? Jangan lihat apa? Siapa? Masa dari segini nggak ada yang ingat? Imam? Syu'bah bukan. Gurunya Imam Malik kok. Siapa? Imam Rabi'ah. Lengkapnya itu Rabi'atul Ra'yi. Terkenalnya Rabi'atul Ra'yi. Imam Rabi'ah. Kan kita lihat ketika Imam Malik itu udah mau bikin majelis sendiri, imam loh. Disuruh kembali lagi sama siapa? Imam Rabi'ah. Sini balik lagi sini. Belum saatnya kamu. Berarti yang mengukur antum bisa jadi guru atau tidak ya orang yang lebih di atas antum. Jadi jangan merasa. Banyak orang sudah merasa tapi sebenarnya belum. Ya, orang lain yang lebih ahli dari antum itu nanti yang akan mengukur, kamu sudah saatnya, kamu belum. Kamu sudah saatnya ngajar tapi levelnya level sekian. Antum sudah bisa ngajar tapi level musola dulu. Level musola. Nanti akan dipantau. Kemudian levelnya mana setelah musola? Ya itu sudah bisa muncul lah dikit sana di masjid. Bukan masjid jami', masjid biasa lebih besar dari musola. Nanti begitu. Ya, jadi semuanya butuh proses. Jangan ujuk-ujuk langsung pengen masjid agung. Ya, nanti malah nggak bisa ngomong nanti. Ya, takjub dengan banyaknya yang hadir. Akhirnya malah nggak bisa ngomong. Wih banyak banget yo. Akhirnya cuma diem aja materinya hilang nanti. Ya. Semuanya butuh proses. Ya. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia tidak akan mendapatkan sesuatu tersebut. Apa? Barang siapa tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihukum dengan tidak mendapatkan sesuatu tersebut. Karena memang belum waktunya. Ya, karena memang belum waktunya. Kemudian al-hasadu 'alal mutamayyizina fi hifdzil mutun. Ya. Punya teman, Masya Allah, cepat banget ngapalnya. Dia sudah hafal matan arba'in, setelah itu pindah ke matan yang lainnya, Umdatul Ahkam, pindah ke Bulughul Maram. Sedangkan kita arba'in aja belum selesai. Hasad, ya.
Al-hasadu ala ba'dil tullabi alladhina lahum makanatun 'inda ba'dil ulama. Ini yang tadi ana sampaikan. Iri dengan teman yang punya hubungan spesial, punya kedudukan spesial dengan ulama, dengan masyayikh, dengan ustadz. Ini suka menimbulkan perasaan cemburu. Kok yang diajak ngobrol itu aja ya? Kok yang diajak bicara cuma itu aja ya, bukan ana ya? Buang itu. Perasaan-perasaan jelek seperti itu dibuang. Karena itu termasuk hasad. Kemudian berikutnya al-hasadu ala ba'dhi tullabil adhkiya. Mana adhkiya? Yang cerdas. Masya Allah ya teman ana. Baru baca sekali sudah hafal. Ana udah 20 kali enggak hafal-hafal. Encer banget otaknya. Kenapa ya Allah kasih anak otak seperti itu? Protes lagi. Karena memang sejatinya orang yang iri itu dia protes dengan takdir Allah. Itu bahaya. Protes kok sama Allah Rabbul Alamin. Itu bahaya. Sudah memang itu takdir antum. Takdir antum memang hafalnya setelah baca 20 kali. Justru itu pintu untuk dapat pahala. Coba kira-kira antara orang yang baca sekali dengan orang yang baca 10 kali, 20 kali. Kalau Al-Quran saja, hurufnya banyak mana nanti? Hurufnya banyak mana? Yang baca 20 kali. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Orang yang membaca alif lam mim langsung hafal, berarti dapat berapa pahala? 30. Kalau antum 10 kali baru hafal, dapat berapa pahala? Berapa? 300. Milih mana? 300 apa 30? Ya, 300. Ya, pahalanya maksudnya. Ya, kalau EQ-nya mudah-mudahan dapat yang encer. Tapi kan itu kan karunia dari Allah, itu pemberian dari Allah. Tapi ingat, kita sudah bahas di awal bahwa akhlak itu ada yang jibilli, ada yang lupa lagi, adab terbagi menjadi dua. Ada yang jibilli, ada yang muktasab. Ada yang bawaan, ada yang bisa diupayakan. Kecerdasan juga sama. Kecerdasan itu ada yang bawaan, memang dari kecil sudah cerdas. Gak usah minum cerebrofit, itu sudah apa? Sudah cerdas. Memang bawaan. Mungkin dari bapaknya, mungkin dari ibunya, mungkin dari kakeknya. Turunan memang, Masya Allah. Tabarakallah. Dan ada sebagian yang EQ-nya Masya Allah juga. Jongkok gitu ya. Tapi itu bisa. Bisa diupayakan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghargai upaya seseorang. Jadi yang paling penting itu bukan hasil. Tapi yang paling penting adalah proses. Apakah kita menjalani proses itu dengan baik atau tidak? Masalah hasil itu nomor sekian. Tapi proses yang kita jalani, itulah nanti akan dihargai sama Allah subhanahu wa ta'ala. Proses kita bertahan untuk menghadapi sulitnya belajar. Karena kita belum tahu apa-apa. Masuk ke sini belum tahu apa-apa. Boro-boro kitab gundul, baca Quran yang gondrong aja belum bisa. Ya. Jadi nggak usah muluk-muluk yang gundul, yang gondrong aja nggak bisa. Yang harokatnya penuh aja masih tertatih-tatih. Apalagi yang gak ada harokatnya. Tapi ketika antum bertahan, bersabar, pelan-pelan, sedikit, selalu berusaha, tidak pantang menyerah, tidak gampang putus asa, maka perjuangan itu akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hasadu ala man yashtahiru min at-tullabi 'inda al-mas'ulina wal kibar. Ya. Iri karena melihat teman itu punya kedekatan dengan pejabat.
punya kedekatan dengan pejabat. Kadang-kadang ini juga menimbulkan iri. Nah, Ustaz anu kok dekat banget ya sama pejabat, sedangkan kita ini nggak pernah ditengok, nggak pernah dihubungi. Ada sebagian orang itu iri kalau temannya di SMS sama pejabat. Ini biasa aja lah. Ya, buat mereka yang pernah di SMS, buat yang belum kan, mana di SMS sama Pak Bupati. Ya. Itu bisa semalaman nggak tidur. Ya. Semua orang dikasih tahu di forward, lihat nih, Anda dapat SMS dari Bupati. Itu biasa aja. Mereka juga manusia. Ya, walaupun memang punya kedudukan. Maka enggak usah iri. Tidak usah iri. Wal amthilatu katsiratun la tuhsa. Dan contoh tentang praktek-praktek iri ini sangat banyak, la tuhsa. Apa la tuhsa? Tidak terhitung jumlahnya. Karena nikmat Allah juga tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nah. فالواجب على طالب العلم الصادق أن يجاهد نفسه على تطهير قلبه من الحسد والحقد والبغضاء وهذا الأمر يتم بأمور منها العلم واليقين باطلاع الله تعالى على ما يدور في قلبك مجاهدة النفس على ترك الحسد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الدعاء للشخص الذي تحسده أكثر من الثناء عليه في المجالس لكي تزيل كل دوافع الشيطان التي يدخل من خلالها إلى الحسد ادع ربك أن يطهر قلبك ويصلح سريرتك ويصلح سريرتك من هذه الآفات. Nah, setelah kita tahu contoh-contohnya, kemudian kita merasa, wah kayaknya anak terjangkiti ini. Apa yang harus kita lakukan? An yujahida nafsahu. Dia harus melawan. Dia harus berusaha maksimal ala tathhiri qalbihi minal hasadi wal hiqdi wal baghdha. Dia harus berusaha maksimal membersihkan hatinya dari perasaan iri dan dengki itu. Jangan menyerah. Jangan pasrah. Caranya bagaimana? Yang pertama al-ilmu wal yaqinu. Mengetahui dan meyakini bittila'illahi ta'ala ala ma yaduru fi qalbik. Yakinlah bahwa Allah itu mengetahui apa yang beredar di dalam hati kita. Apa yang muncul dalam hati kita. Allah tahu. Kita ngomongin si A, ngelaporin si A itu betul-betul karena tulus ingin kebaikan buat si A. Kita ingin teman kita ini tidak melanggar. Kita ingin teman kita ini jadi santri yang baik. Apakah itu tujuannya? Atau karena iri dalam hati kita. Allah tahu. Sama-sama bentuknya melapor. Akan tetapi niat nanti akan berpengaruh. Kalau niatnya adalah nasihat, ingin memberikan apa? Nasihat, ad-dinu an-nasihat. Maka akan berpahala. Tapi kalau niatnya karena iri, dengki, hasad, maka itu akan menghasilkan dosa. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Walaupun ustaz tidak tahu. Walaupun musyrif tidak tahu. Walaupun santun tidak tahu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tahu apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita. Apa yang kita simpan dalam hati kita. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Mujahadatun nafs. Harus ada upaya. Ala tarkil hasad. Untuk meninggalkan hasad. Jadi ketika muncul hasad itu harus dilawan. Jangan pasrah. Wong ada orang dorong kita mau nyemplung sumur. Yang dorong kita di depan kita ada sumur. Apa kita pasrah? Tafadhol ya akhi. Apa seperti itu? Ya kita ngelawan toh. Wong kita tahu ini bakalan kecemplung. Ini mau ada makhluk mau nyemplungkan kita ke neraka. Kok kita pasrah? Monggo. Ya enggak lah, kita harus melawan.
Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mau bermujahadah ya, di jalan kami, orang yang mau bekerja keras, berupaya keras di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Maka kami akan beri petunjuk orang tersebut ke jalan kami yang lurus tersebut. Ke jalan kami yang lurus itu. Kemudian berikutnya ad-du'a lisyakhsil ladzi tahsuduhu. Mendoakan orang yang dihasadi. Jadi kalau misalnya antum iri sama seseorang karena kekayaannya, maka doakan dia, ya Allah, mudah-mudahan rizkinya barokah. Itu salah satu upaya untuk menghilangkan perasaan iri. Antum melihat teman antum, Masya Allah hafalannya kuat, ya Allah mudah-mudahan ilmunya barokah. Doain. Dan kita sudah sampaikan kemarin bahwa doa yang paling mustajab adalah bidzahril ghaib. Apa bidzahril ghaib? Tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Doakan. Ya. Ketika antum melihat teman antum, Masya Allah, ya, punya kecerdasan luar biasa, doakan dia dengan kebaikan. Padahal kita iri kepada dia. Bukan sebaliknya, kita doakan supaya stroke. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jangan. Doakan supaya sehat walafiat, ilmunya bermanfaat. Kalau ilmunya bermanfaat kan semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari ilmunya. Aktsir minas sana'i alaihi fil majalis. Banyak puji dia. Banyak puji dia. Ini kan kebalikannya kan. Kalau orang ini justru menjatuhkan, ini enggak mengangkat. Ini namanya perlawanan. Ini namanya perlawanan terhadap godaan syaitan. Syaitan mendorong kita untuk menjatuhkan teman kita, ngompori kita supaya kita menjatuhkan teman kita, tapi kita lawan, justru kita angkat teman kita itu. Minas tsanaya fil majalis likai tuzila kulla dawafi'is syaitani allati yadkhulu min khilaliha ilal hasad. Supaya kita bisa menutup setiap pintu, ya, setiap celah yang dibuka oleh syaitan agar kita tetap hasad kepada dia, kita lawan itu. Justru kita puji dia, kita puji dia. Ud'u rabbaka, yang terakhir adalah ud'u rabbaka ayyutahhira qalbak. Berdoalah kepada Allah supaya Allah berkenan untuk membersihkan hati kita. Wa yusliha sarirataka min hadhil afat, dan membersihkan isi hati kita dari penyakit-penyakit tersebut. Makanya doanya tadi apa? Wala taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Awalnya apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Terus wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Perbanyak doa itu. Ya, perbanyak doa itu, wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dalam hati kami ada perasaan iri, ada perasaan dengki, ada perasaan hasad lil ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Nah, ini adab yang kedua. Sekarang kita pindah adab yang terakhir, tsalisan. Tsalitsan, ihdhar qarinas su. Ihdhar qarinas su. Apa makna ihdhar? Hati-hati, waspadalah. Qarin. Tadi kita sudah bahas jamaknya. Apa jamak tadi? Akran, ya, atau qurana. As-su, teman yang buruk, teman yang jahat. Waspadalah terhadap teman-teman yang jahat. Wah, kok serem banget Ustaz. Memang ada teman yang jahat? Naam, ada. Ya. Apalagi jangan antum mengira bahwa pondok itu isinya malaikat saja. Kenapa demikian? Karena ada sebagian orang tua yang menganggap pondok itu bengkel. Ada sebagian orang tua yang menganggap pondok itu bengkel. Bengkel itu tempatnya barang rusak. Jadi kalau anak sudah rusak baru dimasukkan ke bengkel. Waduh Ustaz, ini anak saya kenapa? Putus sekolah.
Terus kenapa? Gimana? Ya di rumah cuma mainan terus. Terjerat narkoba lagi Ustaz. Tolong Ustaz ini Ustaz. Begitu rusak baru dibawa ke pondok. Akhirnya pondok jadi kumpulan anak-anak rusak. Ya. Itu masih ada orang seperti itu. Padahal mau dicetak jadi ulama. Gimana? Inputnya kayak gitu. Ya. Nanti akan berpengaruh kepada outputnya. Masih ada sebagian orang tua, anaknya di mana? Di pesantren. Kenapa? Gak diterima di mana-mana. Daripada enggak sekolah loh. Gimana mau mencetak generasi ulama yang mumpuni kok inputnya kayak gini? Ya. Seakan-akan pondok itu tempat rehabilitasi. Ya. Akhirnya terjadilah seperti yang tadi, adanya qarinus su. Ada teman yang tidak baik. Ya. Ada teman yang tidak baik. Itu karena memang ada sebagian orang tua menganggap pondok adalah bengkel. Atau, ya kenapa ada teman yang tidak baik, ada teman yang jahat? Karena setan tidak suka dengan beradanya kita di tempat untuk belajar agama. Setan tidak suka dengan adanya kita di pondok. Maka setan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menggagalkan antum belajar di pondok. Makanya banyak sekali godaan, halangan. Mau ke pondok ada aja alasannya. Ini, itu. Ada yang mengatakan, madesu. Ya, masa depan apa? Suram. Nanti kamu tamat pondok jadi apa? Ya. Emang kalau sekolah umum terus mesti dapat pekerjaan? Apa pernah ada survei bahwa tamatan sekolah umum itu lebih berpeluang mendapatkan pekerjaan dibandingkan tamatan pesantren? Pernah ada survei seperti itu? Mana surveinya? Ya. Loh, jangankan yang tamat sekolah umum, S1 yang nganggur ada nggak? Banyak. Padahal sarjana ekonomi, mestinya kan ekonominya pinter kan, tapi ternyata juga jadi pengangguran. Ya. Mana ada jaminan kalau sekolah umum mesti dapat pekerjaan? Ya. Maka setan berusaha sekuat tenaga bagaimana supaya orang mau masuk pesantren nggak jadi. Nah, kalau ternyata sudah berhasil, ternyata dia gagal menghalangi orang belajar ke pesantren, maka sudah masuk ke pesantren pun akan tetap digoda sama setan. Bagaimana? Supaya mundur. Ya. Mundur sebelum waktunya. Seleksi alam, protoli. Ya. Alasannya macam-macam. Setan itu kalau cari alasan itu luas. Wong alas saja luas kok. Apalagi alasan lebih luas lagi. Ada saja alasannya. Ya, yang inilah, yang itulah, yang inilah, yang itulah. Ya. Masalah ekonomi, masalah ini, masalah orang tua. Padahal sebenarnya orang tuanya juga biasa-biasa aja, nggak terlalu. Malah justru orang tuanya pengen supaya antum di pondok. Ya. Tapi alasan ini, alasan itu, sehingga sudah masuk, akhirnya gugur di tengah jalan. Ternyata gagal setan. Sudah berupaya untuk membendung, nggak ke pesantren, tetap ke pesantren. Berupaya supaya putus tengah jalan, tetap lanjut saja. Akhirnya setan berusaha dengan merusak anak itu. Walaupun di pesantren, dia tetap rusak. Lewat teman-teman yang jahat. Tamat memang. Akan tetapi ternyata tamat dengan membawa perilaku yang buruk. Jadi setan itu tidak akan pernah putus asa. Maka waspadalah dengan tipu daya syaitan. Nah, An Abi Musa radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalul jalisi shalihi wal jalisi su kahamilil misk wa nafikhil kir fahamilul miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikhul kir imma an ayyuhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithah. Muttafaqun alaih. Yanbaghi li talibil ilmi alla yukhalita illa man yufiduhu aw yastafidu minhu fa in tasarra'a aw ta'arrada li suhbati man yudhi'u amrahu ma'ahu yudayyi'u amrahu
yudayyi'u umrahu ma'ahu wa la yufidu wa la yastafidu minhu wa la yu'ayyin wa la yu'inuhu ala ma huwa bisadadihi falyatalattaf fi qat'i isyrati min awwalil amri qabla tamakkuniha fa innal umura in tamakkanat asurat izalatuha. Wanti-wanti dari Rasulullah SAW tentang teman yang jahat itu sudah lama. Nabi SAW mengumpamakan teman yang baik dan teman yang jahat seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Kata Nabi SAW, fahamilul miski imma an yuhdhiyaka. Berteman dengan penjual minyak wangi, imma an yuhdhiyaka. Kemungkinan yang pertama antum akan dikasih. Walaupun tester. Ya lumayan lah, tester ya wangi sama aja wangi. Atau antum dikasih minyak wangi yang sudah lama enggak terjual-jual. Ya lumayan lah. Yang penting bau wangi. Wa imma an tabta'a minhu. Atau kemungkinan yang kedua antum beli dari dia. Enggak dikasih ya beli, cuman mungkin dapat diskon sama teman. Ya, sama teman. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Atau kemungkinan yang ketiga akan ketularan bau. Orang itu kalau masuk minyak wangi, masuk toko minyak wangi keluar bau wangi, walaupun mungkin nggak lama, atau cuma sekedar nyoba, sini coba, ya. Lumayan, ya. Minyak wangi gratis kan. Ya. Pokoknya yang namanya berteman dengan teman yang baik, tetap untung. Cuman memang untungnya itu berlevel-level, ada yang untung banget, ada yang untung, ada yang agak untung, tapi tetap untung. Itulah berteman dengan teman yang baik. Sebaliknya, wa nafikhul kiri, pandai besi, imma an yuhriqa thiyabaka. Kalau kita berteman sama pandai besi, maka baju kita akan kebakar. Namanya pandai besi kan tak tok. Ya. Kemudian terciprat api, akhirnya baju kita bolong. Ini kemungkinan yang pertama. Wa imma an tajida rihan khabithah, atau kita kena bau sangitnya. Dua-duanya ini sama-sama merugikan, walaupun kerugiannya tidak sama levelnya. Yang ini parah, yang ini parah banget, yang ini parah. Berteman dengan teman yang tidak baik pasti akan ketularan, pasti. Walaupun mungkin ketularannya tidak parah, akan ketularan. Berteman dengan teman yang suka bolos, efeknya akan ketularan bolos. Itu level yang parah. Yang ringan apa? Akan menganggap bolos itu biasa, walaupun dia tidak bolos. Menganggap bolos biasa, itu sudah kerusakan. Kenapa bisa menganggap bolos biasa? Karena selalu berteman dengan teman yang bolos. Pokoknya berteman dengan teman yang tidak baik pasti merugikan. Entah kerugiannya itu levelnya tinggi atau level di bawahnya. Maka yang bagi li talibil ilmi alla yukhalita illa man yufiduhu aw yastafida minhu. Maka seorang santri seharusnya tidak berteman kecuali dengan orang yang yufiduhu, ya, teman yang kita bisa beri faidah kepada dia, au yastafida minhu, atau kita bisa mengambil faidah dari dia. Contoh, kita berteman dengan teman yang kita bisa ngajari dia atau diajari sama dia. Kalau berpikir duniawi, ya berteman dengan teman yang kita bisa neraktir dia atau ditraktir sama dia. Pokoknya selalu ada faidahnya. Itu kalau berpikir duniawi. Tapi kalau berpikir ukhrawi, maka kita berteman dengan orang yang kita bisa
mengingatkan dia atau diingatkan oleh dia. Mengingatkan maupun diingatkan sama-sama berpahala atau tidak? Iya. Mengingatkan dapat pahala, diingatkan juga kalau kita terima kita dapat pahala. Pokoknya bertemanlah dengan teman yang menguntungkan secara ukhrawi. Fa in tasarra'a aw ta'arrada li suhbati man yudayyi'u umrahu ma'ahu. Seandainya suatu saat kita terjebak berteman dengan orang-orang yang membuang waktu kita. Ya. Bagaimana membuang waktu? Ngajak ngobrol terus. Setiap ketemu masih ngobrol. Yang namanya teman itu ya bahannya ada aja. Ya. Selalu ada bahan untuk ngobrol. Habis tema ini, pindah tema ini. Habis tema ini, pindah tema ini. Enggak habis-habis. Bisa sampai jam 11 malam. Apalagi ditemani kacang goreng. Ya. Kopi, ya sudah. Lapar, bikin apa? Mie. Iya, masih ada yang punya kompor? Masih ada? Hah? Keluarin semuanya. Sebelum ada inspeksi dari Ustadz. Ya. Keluarin. Ya. Sudah disampaikan kemarin di kajian yang awal ada apa? Adamu taraf. Ya. Adamu at-taraf. Keluarin semuanya, serahkan musyrif. Ya, serahkan musyrif. Nanti kalau pas waktunya perpulangan bawa pulang. Ya. Kalau dibawa lagi ke sini sudah nanti buat milik pondok itu nanti. Ya, buat inventaris pondok nanti. Ya. Jadi man yudayyi'u umrahu. Kalau sudah terlanjur berteman dengan teman yang banyak membuang waktu kita, wala yufiduhu wala yastafida minhu. Tidak bisa memberikan faidah kepada dia dan dia juga tidak bisa memberikan faidah kepada kita. Wala yu'inuhu ala ma huwa bisadadihi, dan dia tidak pernah membantu kita untuk merealisasikan misi yang sedang kita kejar saat ini, ingin menjadi orang yang berilmu, ingin menjadi orang yang bisa menyebarkan ilmu, mengamalkan ilmu. Falyatalattaf fi qat'i isyratihi. Hendaklah dia secara perlahan memutus hubungan dengan orang tersebut. Kapan? Min awalil amri qabla tamakkuniha. Sejak awal, sebelum semakin dekat. Ya. Kenapa demikian? Fa innal umura idza tamakkanat asurat izalatuha. Karena kalau sudah terlalu dekat, sulit untuk melepaskan ketergantungan. Maka antum lihat sekarang pergaulan antum, teman-teman antum. Ini membantu mendekatkan kita kepada Allah atau menjauhkan kita kepada Allah. Ini teman ngajak kita untuk berangkat ke masjid gasik atau justru telat-telat. Ini teman ngajak kita untuk masuk kelas atau bolos. Ini teman ngajak kita untuk kabur, ya, nonton di luar atau ngajak kita untuk bangunin kita supaya tahajud. Antum bisa ngelihat sekarang. Kalau ternyata teman ini banyak memberikan ekses negatif kepada kita, maka putus dari awal. Putus dari awal. Daripada nanti sudah terlanjur akrab, sulit untuk melepasnya. Itu lebih aman buat masa depan kita. Masa depan kita di dunia dan di akhirat. Qabla tamakkuniha, sebelum betul-betul parah kedekatan kita sama dia. Jadi harusnya di pesantren itu anak-anak yang tidak baik seharusnya itu tidak mendominasi. Seharusnya mereka itu terkucilkan sehingga mereka mau tidak mau terbawa arus yang baik. Tapi kenyataannya tidak sedikit lembaga pendidikan yang justru teman-teman atau santri-santri yang tidak baik malah mendominasi. Sehingga yang baik-baik malah terbawa yang tidak baik. Harusnya kan dibalik. Mereka yang tidak baik, yang malas-malas, mereka terkucilkan. Akhirnya mereka terbawa, supaya nggak dikucilkan, mereka terbawa sama yang baik-baik. Harusnya kan seperti itu. Tapi realitanya justru malah sebagian pesantren, teman-teman yang tidak baik ini malah mendominasi yang baik-baik. Akhirnya yang baik-baik terbawa menjadi tidak baik. Makanya ada sebagian lembaga pendidikan, mereka punya kebijakan kalau sulit diatur keluarin.
Mengorbankan satu orang lebih ringan daripada santri yang lain jadi korban. Daripada santri yang lain jadi korban, mendingan satu orang korbanin aja, tidak apa-apa. Ada sebagian pesantren punya kebijakan seperti itu, dan itu tidak masalah. Ya, kalau sudah dinasehati, kok ternyata nggak ada perubahan, sudah dipulangkan saja kepada orang tuanya supaya orang tuanya yang didik. Kenapa? Su'ul khuluqi yu'di. Apa su'ul khuluqi yu'di? Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit menular. Akhlak yang jelek itu nular. Maka kalau misalnya sudah disembuhkan, diupayakan disembuhkan, nggak sembuh-sembuh, isolasi sudah. Isolasi itu bukan dibuntel pakai isolasi. Ya. Maksudnya diapakan? Diisolir. Ya. Diisolir. Ya. Supaya tidak nulari yang lainnya. Itu lebih aman. Ya. Itu lebih aman. Nah, fa in ihtaja ila man yashabuhu falyakun sahiban salihan dinan taqiyan dayyinan taqiyan wari'an dhakiyan kathirul khairi qalilul syarri husnul madarati qalilul hasanal mudarati qalilul qalilul mumarati inna siya dhakkarahu wa in dhakara a'anahu wa in ihtaja wasahu wa in dajira sabbarahu. Nah, ini teman yang ideal. Nih dengerin. Teman yang ideal sebagaimana disampaikan dalam kitab Minhaji Salaf fi Thalabil Ilm, fa in ihtaja ila man yashabuhu falyakun sahiban salihah. Kalau antum butuh teman, maka carilah teman yang soleh, dayyinan, taat beragama, taqiyan, bertakwa. Jadi sebenarnya gampang antum nyari teman itu. Lihat aja yang rajin ke masjid di awal waktunya. Yang berangkat ke kelas gasik. Berarti teman yang tidak baik apa? Yang selalu masbuk atau jadi imam masbuk. Ya, jadi imam memang, tapi imam masbuk. Bukan karena piket ya, tapi karena telat. Itu sudah indikator itu. Yang selalu telat masuk kelas, yang sakit itu pura-pura sakit maksudnya. Ya tamarrot, bukan marid, tapi apa? Ya tamarrot, ya. Pura-pura sakit, ya. Yang sering kabur, ya. Sudah indikator itu mudah itu. Ya. Dayyinan taqiyan wari'an. Wari'an itu adalah punya sifat wara'. Wara' itu ya meninggalkan hal-hal yang haram. Ya, bukan miliknya, enggak diambil. Ya, jatah kerupuk 1 enggak ngambil 2. Itu namanya wari'. Ya. Jatahnya setiap santri gorengan 1 enggak ngambil 2, itu namanya wari'. Ya. Dia punya sensor untuk meneliti ini halal apa haram. Ya. Kalau haram dia tinggalkan, itu namanya wari'. Ya. Wari'an zakiyya. Apa zakiyan? Cerdas. Ya. Apalagi kalau kita merasa bahwa level kecerdasan kita biasa-biasa saja. Ya. Kalau kita merasa level kecerdasan kita biasa-biasa saja, ya harusnya cari yang di atasnya. Ya. Supaya apa? Supaya kita terpengaruh dengan kecerdasannya. Ya. Itu kalau tujuannya kita ingin belajar. Kalau tujuannya kita ingin ngajar, ya namanya ngajar ya berarti ngajar yang di bawahnya. Tapi kalau tujuan kita ingin belajar, ya cari yang lebih cerdas dibandingkan kita. Katsiral khairi qalilash syarr. Cari teman yang lebih banyak baiknya dibandingkan buruknya. Kenapa di sini dikatakan banyak baiknya, sedikit buruknya? Karena tidak mungkin kita nemu teman yang 100% baik, itu tidak mungkin.
Namanya juga manusia, pasti ada keburukannya. Cuman mana yang dominan? Ya. Mana yang dominan antara baiknya atau buruknya? Kalau yang dominan baiknya, nah ini teman. Tapi kalau yang dominan buruknya, ya, telat terus. Ya. Jadi dalam 1 bulan itu telatnya 29 hari. Ya. 1 harinya apa? Nggak telat. Ya, berarti ini mana yang dominan? Tidak baiknya. Ya. Atau Masya Allah, ya, dalam 1 bulan ya, berangkatnya, gasiknya ke masjid itu 29 hari. 1 hari telat. Nah, ini berarti kan dominan baiknya. Hasanal mudarati qalilal mumarah. Hasanal mudarah. Apa mudarah? Dia pintar untuk membawa diri. Pintar untuk membawa diri. Pintar membawa diri, pintar untuk bergaul. Qalilal mumarah. Tidak suka tukaran. Tidak suka tukaran. Masalah-masalah kecil itu diabaikan. Cuma mungkin dia nggak sengaja pakai odol antum, nggak sengaja lu ya, nggak sengaja tiap hari, nggak sengaja pakai odol antum, sudahlah biasalah. Toh juga dia lagi bersihin mulutnya nanti buat baca Quran, mudah-mudahan dapat pahala. Atau misalnya nggak sengaja pakai sandal antum, ya, nggak sengaja, ya. Bukan apa, bukan sengaja tiap hari gonta-ganti. Jangan kayak anjas ya. Masih kecil jangan dicontoh ya. Kalau nggak baik jangan dicontoh ya. Itu namanya mumarah. Mumarah itu suka tukaran. Hobinya tukaran. Masalah-masalah kecil sudahlah. Kalau antum ketemu sama teman yang nggak suka tukaran ini bagus. Ya. Tapi jangan dipahami kalau tukaran itu ngingetin antum. Antum mau kabur diingetin, itu bukan tukaran namanya. Itu namanya mengingatkan kebaikan. Ya, nasihati antum itu bukan negatif, justru itu positif. Setiap akan melakukan kekeliruan antum dinasihati, itu adalah teman yang baik. Mumarah itulah tukaran. Tukaran itu apa sih bahasa Indonesia? Suka bertengkar, ya. Apalagi sampai pukul-pukulan. Wah, ana udah sampaikan kemarin nggak cocok santri itu. Pukul-pukulan itu nggak cocok. Ya. Preman cocok. Ya. Kalau santri nggak cocok pukul-pukulan seperti itu. Nah, terus apa di sini? Innasiya dzakarahu. Teman yang baik itu kalau kita lupa dia ngingetin kita. Ya. Lupa ngingetin kita. Entah itu lupa dalam hal maksiat, ya dia ngingetin kita. Kita pegang HP, kemudian kita ngelihat yang enggak, kemudian teman kita tahu, hati-hati ya akhi, nanti ilmu antum hilang loh. Al ilmu nurun, wa nurullahi la yuhda lil asi. Ilmu itu cahaya. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Ingat itu, diingetin kita. Kalau kita lupa, diingetin. Kita lupa enggak ngerjain PR, dia juga ingetin. Besok ada tadribat loh, udah belum dikerjain belum? Coba dicek lagi. Kalau kita lupa dia ingetin. Wa in dzakara a'anahu. Kalau kita ingat, dia bantu kita. Kalau tadi kita lupa, dia ingetin kita. Nah, kalau kita ingat, dia ngapain? Bantu kita. Kita tahu nih, ingat besok ada PR, besok PR harus diserahkan. Dia bantu kita. Ya, bantu kita itu bukan nyontek, tapi bantu kita. Ini gimana jawabnya? Kerja bersama. Wa in ihtaja wasahu. Seandainya butuh maka dibantu. Ya, butuh seperti kisahnya siapa? Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari. Teman-temannya pada peduli, bantu dia. Wa in dhajira sabbarahu. Kalau lagi galau, maka dia menyabarkan dia. Maksudnya nasihati supaya sabar. Ya. Anak mau putus aja apa ya, sulit banget belajar. Udah ya akhi, enjoy aja. Ya, enjoy aja, udah dijalani saja. Seperti air saja mengalir sudah. Ya, ini sulit sudahlah. Kita dulu juga belajar juga awalnya sulit terus gitu, nasihati terus. Ya. Ketika ada teman yang mau putus dinasihati, teman putus dinasihati supaya tetap bersama-sama meniti jalan yang mulia ini. Nah,
كان علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين رحمه الله يتخطى حلق قومه حتى يأتي زيد بن أسلم زيد بن أسلم فيجلس عنده فقال إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. Naam. Perhatikan, karena Ali ibn Husain ibnu Ali ibnu Abi Talib. Ini apanya Rasulullah SAW? Cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al Husain adalah cucunya Rasul. Ini adalah putranya Al Husain. Ya, yang biasa mendapatkan gelar Zainal Abidin. Zain itu hiasan, Al-Abidin itu adalah ahli ibadah. Permatanya ahli ibadah. Karena memang sangat tekun beribadah. Diceritakan bahwa Zainal Abidin yatakhatta hilaqa qaumihi hatta ya'tiya Zaid bin Aslam fayajlisu indah. Diceritakan bahwa Zainal Abidin ini masuk ke masjid, melihat ada orang ngumpul. Dan orang-orang yang ngumpul itu dari suku beliau. Dari suku beliau, para pejabat ningrat gitu ya. Beliau kan Quraisy. Ya, Zainal Abidin kan Quraisy, suku Quraisy. Ya, biasanya mereka duduk-duduk gitu. Itu ketika masuk ke masjid lihat ada orang-orang pada ngumpul-ngumpul, dilewati sama beliau. Padahal sama-sama ningrat. Tahu-tahu duduknya di tempatnya Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam. Siapa Zaid bin Aslam? Budak. Seorang budak. Tapi alim. Ulama. Ya. Dia lewati majelis-majelisnya, kumpul-kumpulannya teman-teman sama-sama ningratnya itu. Beliau lewati semuanya, tahu-tahu duduknya sama Zaid bin Aslam. Ketika ditanya, kenapa ente duduk sama orang ini? Dia kan secara strata sosial levelnya itu rendah. Kenapa kamu malah duduk di sana bareng sama orang tersebut? Apa kata beliau? Innama yajlisu rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Orang itu seharusnya bergaul, duduk dengan manusia yang bisa memberikan manfaat kepada dia. Ini kaidah. Kaidah dalam bergaul. Jadi kita bergaul sama siapa? Sama orang yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan bergaul sama orang yang menjauhkan kita dari Allah. Bergaulah dengan orang-orang yang semakin bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang ngajak kita sholat, yang ngajak kita belajar, ya, yang ngajak kita untuk ingat Allah, yang ngajak kita baca Quran. Bukan yang ngajak kita untuk hal-hal yang negatif. Ya. Itu kaidahnya. Makanya Zainal Abidin lebih milih duduk dengan budak. Tapi dia dapat manfaat, dapat ilmu di situ. Ya. Mendekatkan diri dia kepada Allah, mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, qila li Sufyan bin Uyainah rahimahullah man nujalis qala man tudzakirukum billahi ru'yatuhu wa yuraghibukum fil akhirah amaluhu wa yazidu fi ilmikum mantiquh. Naam. Qila li Sufyan ibn Uyainah. Ini perkataan-perkataan ulama menjelaskan bagaimana kita harusnya milih teman. Bagus-bagus sekali. Qila li Sufyan ibn Uyainah rahimahullah. Pada suatu hari ada orang tanya kepada siapa? Sufyan ibn Uyainah. Man nujalis? Kita ini harusnya duduk sama siapa sih? Kita ini harusnya berteman sama siapa sih? Apa kata beliau? Man tudzakiruhum billahi ru'yatuhu. Teman yang baik itu, kalau engkau lihat dia, maka akan mengingatkan engkau kepada Allah. Teman yang baik itu, kalau engkau lihat dia, sekedar ngelihat dia saja, sudah bisa mengingatkan kita kepada Allah. Contohnya kayak tadi. Kalau kita lihat teman kita ini, dia baca Quran, dia tahajud, kita jadi ingat Allah. Terpacu untuk beribadah yang sama. Itu berarti teman yang baik. Kalau kita ngelihat dia jujur, dia tekun belajar, kita jadi ingat kepada Allah.
kita terpacu juga untuk melakukan hal yang serupa, yang positif. Itulah teman yang baik. Ini yang pertama. Wa yuraghibukum fil akhirati amaluhu. Dan ketika kita melihat amalannya, maka kita akan terpacu untuk ingat akhirat. Bukan masalah dunia. Kalau kita melihat orang aktivitasnya selalu mengingatkan kita kepada dunia, berarti itu bukan level teman yang baik, bukan jenis teman yang baik. Ya. Teman yang baik itu kalau kita lihat amalannya, lihat aktivitasnya, kita selalu termotivasi untuk akhirat. Lihat teman kita rajin sedekah, akhirnya kita terpacu juga untuk ingat akhirat, mencari bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersedekah pula. Wa yazidu fi ilmikum mantiquhu. Setiap dia ngomong, mantik itu ngomong, omongan dia itu menambah ilmu kita. Yazidukum fi ilm. Jadi setiap dia ngomong, kita dapat ilmu tambahan, ilmu baru. Ngomongnya itu nambah ilmu, bukan nambah penyakit. Apa itu ngomong nambah penyakit? Ini ada film baru, itu ngomong nambah apa? Penyakit. Ya. Jadi kalau sudah ada teman-teman kayak gitu, sudah waspada. Ini berarti bukan tipe teman yang layak dijadikan teman. Nah. Wa qala Qatadah rahimahullah, inna wallahi ma ra'ayna ar-rajula yusahibu minan nas illa mithlahu wa shiklah. Fasahibus salihina min ibadillahi la'allakum an takunu ma'ahum aw mithlahum. Naam, qala Qatadah rahimahullah, inna wallahi ma ra'ayna ar-rajula yusahibu minan nas illa mithlahu wa shiklah. Demi Allah, kami tidak pernah melihat orang kecuali dia berteman dengan yang semisal dengan dia. Makanya ada kecocokan itu. Kalau sama-sama bolos, temennya, ya. Kalau dia suka bolos, cari teman yang sama. Ya. Kalau dia suka dengerin musik, cari teman yang sama. Itu memang sudah seperti itu. Ya. Tipenya manusia seperti itu, nyari yang satu warna sama dia. Nah, ini kita harus lawan. Maka kata beliau apa? Fasahibus salihina min ibadillah. Maka bertemanlah kalian dengan orang-orang soleh walaupun kalian belum soleh. Jadi kalau belum soleh, jangan nyari teman yang belum soleh. Kalau kalian belum soleh, bertemanlah dengan orang yang soleh. La'allakum an takunu ma'ahum aw mithlahum. Karena kalau kalian berteman dengan orang soleh, maka kalian akan menjadi soleh juga atau bersama dengan mereka. Al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan di hari kiamat dengan manusia yang dia cintai. Kalau idolanya adalah pemain bola, ya, na'udzubillahi min dzalik, kafir pula, maka jangan menyesal nanti kalau di hari kiamat dikumpulkan sama orang kafir tersebut. Tapi kalau idola antum adalah Rasulullah SAW, Abu Bakar, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mudah-mudahan kita akan dikumpulkan bersama dengan manusia-manusia istimewa tersebut. Waqala Az-Zarnuji rahimahullah, wa amma ikhtiyarus syariki fayanbaghi ay yakhtara al-mujida wal wara'a wa sahibat al-mujidda wal wari'a ay yakhtara al-mujidda wal wari'a wa sahibat tab'il mustaqima wal mutafahhima wa yafir sahiba at-tab'il mustaqimi wa sahibat at-tab'il mustaqimi wal mutafahhimi wa yafirru minal kaslani wal mi'tal wal mu'attili wal mikthar wal mufsid wal fitan wal fattan. Ini dinukil dari kitab yang banyak dikaji di buku pondok-pondok tradisional, Ta'limul Muta'allim. Ya, ditulis oleh Al-Allamah Az-Zarnuji. Bukunya tipis tapi bagus isinya secara umum. Qala Az-Zarnuji rahimahullah, wa amma ikhtiyarus syariki, adapun memilih teman, fayambaghi an yakhtara al-mujidda. Al-mujidda itu orang yang semangat, ya, semangat belajar, semangat beribadah. Wal wari', tadi kita sudah jelaskan, orang yang punya sifat wara'. Wa sahibat tiba' atau taba'il mustaqim,
Orang yang punya karakter yang lurus. Ya, karakter yang lurus. Karakter yang lurus itu ya karakter yang baik. Ya. Kadang-kadang di beberapa lembaga pendidikan itu ada orang yang menyimpang orientasinya. Ya. Laki-laki suka laki, ya. Perempuan suka perempuan. Ini menyimpang. Ya, menyimpang dari apa? Dari tabiat seorang manusia. Ya, kalau manusia itu memang laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Itu adalah itu adalah yang normal. Ya, berarti kalau ada laki-laki suka laki-laki itu abnormal. Ya. Yang normal laki-laki suka wanita, wanita suka laki-laki. Kalau ada teman yang seperti itu, maka jauhi. Wal mutafahhim, yang cepat faham. Yang cepat faham, diajarin cepat faham, antum banyak bergaul sama dia. Wa yafirru minal kaslan, jauhilah teman yang pemalas, nggak pernah belajar. Wal mu'attil, ya, banyak membuang waktunya. Wal mikthar, al mikthar lihat di bawah, kathiral kalam wa ghaliban bila makna, banyak ngomong yang nggak ada manfaatnya. Wal mufsid, dan perusak. Wal fattan, banyak fitnah. Inilah jenis teman-teman yang tidak baik. Nah, wa bihadza akhtimu hadhihi al-mudzakkirah, as'alullah ta'ala an yaj'alaha khalisatan liwajhihil karim wa an yanfa'a biha katibaha wa man yaqra'aha wa yattali'a 'alayha innahu jawadun karimun. Innahu jawadun karimun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, selesai kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, buat yang nulis, buat yang membaca, buat yang mendengar, buat segenap kaum muslimin dan muslimat yang ikut mendengarkan dan menyimak kajian ini. Yang paling penting ketika kita sudah tahu teori adalah praktek. Ya, kalau sudah tahu teori tinggal praktek saja. Kalau sudah teori berada di majelis, ya, tidak banyak bicara, tidak banyak ngobrol, praktekkan. Ya, kadang-kadang anak masih ngelihat di kelas, ya, cekikikan, ustadz lagi apa? Ngajar. Itu berarti kemarin belajar adabnya gimana? Ya, apakah cuma sekedar untuk diingat? Praktekkan. Ya. Wong kemarin saja ulama, siapa namanya? Imam Abdurrahman siapa ya? Itu kalau di majelisnya bagaimana? Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang bicara. Semuanya menyimak. Praktekkan itu. Ya, praktekkan. Jaga adab. Ya. Kemarin sudah belajar ulul himmah, semangat yang tinggi. Jangan putus asa. Baru dapat masalah dikit, PR salah satu, aduh gimana lah, pulang. Oh, ya. Jadi sendal pedot, pulang. Sudah. Ulul himmah, kita harus punya apa? Semangat. Ya. Misalnya nih disuruh ngulang ujian, sudah, bismillah, ulang, tidak ada masalah. Kalau gagal, tidak apa-apa. Namanya manusia itu gagal biasa. Gagal itulah kesuksesan yang tertunda. Tertunda setahun, tidak ada masalah. Yang penting belajar. Ya. Yang penting belajar. Toh juga tertunda di sini bukan melakukan hal yang negatif, di sini kan belajar positif. Ya, berarti pahalanya semakin banyak. Jadi belajar adab itu bukan untuk dihafal saja, tapi untuk dipraktekkan. Itu yang paling penting. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an